Halo teman-teman, perkenalkan, saya Arga Nusantara. Ya, atau kalian bisa panggil saya Arga. Saya salah satu pendiri dari Metamorphosis Entertainment. Namun di sini saya juga berperan sebagai pekerja sekaligus seniman. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri sebagai seniman dan pekerja dari Metamorphosis Entertainment. Saya sebenarnya masih tergolong baru sih di dalam dunia seni. Saya sebelumnya hanya sekedar sedikit bisa menggambar dan sama sekali tidak pernah menulis sebuah cerita. Saya mulai menulis cerita untuk pertama kali itu pada saat diminta membantu dalam proses penulisan karya dari Metamorphosis Entertainment. Dan sejak saat itulah saya mulai belajar untuk menjadi kreatif di dunia seni dan hiburan. Ya, salah satu hasil karya pertama saya yang benar-benar layak adalah sebuah cerita pendek berjudul Warung Mas Tara. Seiring berjalannya waktu, ya saya mulai membuat karya-karya lainnya. Dan hingga sekarang saya masih terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi dalam membuat karya-karya ke depannya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana seorang dengan latar belakang seni yang masih minim bisa menjadi bagian dari Metamorphosis Entertainment. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya adalah salah satu pendiri sekaligus pemegang kepemilikan kecil dari Metamorphosis Entertainment. Sebenarnya kepemilikan dari Metamorphosis Entertainment itu seharusnya hanya milik Felix seorang diri. Tetapi karena berbagai pertimbangan, saya dipercaya untuk memegang sebagian kecil dari kepemilikan perusahaan ini. Dengan latar belakang seperti itulah, saya menjadi bagian dari Metamorphosis Entertainment. Walaupun bukan berasal dari dunia seni, saya masih akan terlibat dalam pembuatan karya-karya berikutnya. Di sisi lain, saya juga akan terus membantu di luar aspek kreatif sebagai pekerja, sekaligus seniman di Metamorphosis Entertainment. Harapan saya sebagai bagian dari perjalanan panjang ini, semoga kita semua dapat mewujudkan impian yang sedang kita jalankan kali ini dan membawa perubahan besar bagi industri kreatif dan hiburan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Bersama-sama, mari kita wujudkan impian ini. Oke, saya akan membacakan 10 pertanyaan untuk Kakak Arga. Pertanyaan pertama, jika tulisanmu adalah sepatu yang dipakai oleh karakter utama, seberapa jauh mereka bisa berjalan sebelum harus berhenti dan kenapa? Mereka akan bisa terus berjalan sejauh mungkin sampai sepatunya berubah bentuk jauh dari semula. Tapi itu tidak baik untuk sepatu dan penggunanya. Jadi sebaiknya sepatu itu berhenti di tujuan yang seharusnya saya sudah tentukan dan tidak dipaksa untuk melanjutkan perjalanannya. Pertanyaan kedua, jika kamu menulis untuk orang yang tidak suka membaca, bagaimana kamu akan menciptakan paragraf pertama agar mereka tetap bertahan? Saya akan membuat paragraf pertama yang ketika mereka membacanya, mereka akan langsung mendapatkan ide utama dari karya yang mereka sedang baca, sehingga membuat mereka menjadi tahu apa yang akan mereka dapatkan jika melanjutkan membaca karya tersebut. Pertanyaannya ketiga, hobimu disulap jadi monster lucu. Bentuk seperti apa yang keluar dari dalam kepalamu? Di benakku, kalau hobiku disulap jadi monster lucu, mungkin bentuknya seperti seekor banteng kecil yang menggunakan jersey olahraga, dan dia suka belajar cara agar menyeruduk orang yang lebih tepat sasaran. Pertanyaan keempat, kalau kamu harus menjelaskan siapa kamu lewat kombinasi satu benda, satu warna, dan satu suara, kamu pilih apa aja? Saya akan mendeskripsikannya seperti jersey olahraga polos yang berwarna abu-abu dan mengeluarkan suara detik jam. Pertanyaan kelima, jika kamu harus menjalani hidup di dalam satu objek, misalnya jam, radio tua, kaset, buku lusuh, kamera Polaroid, kamu pilih hidup dalam benda apa? Saya akan pilih menjadi sepatu olahraga. Oke, yang pertanyaan random. Kalau kamu jadi benda mati selama seminggu, kamu mau jadi apa dan di mana lokasinya? Mungkin menjadi bola basket yang lokasinya di lapangan badminton, sehingga membuat orang-orang heran mengapa ada bola basket di situ. Kalau kamu harus memilih antara bisa berbicara dengan batu atau bisa membaca pikiran cacing, mana yang kamu pilih? Saya akan pilih bisa berbicara dengan batu,
Siapa tahu Batu itu bisa kasihkan referensi ide cerita baru. Misalnya, semua makanan sekarang bisa bicara. Makanan apa yang menurutmu paling suka bergosip? Mungkin seblak atau pangsit, ya entahlah. Kalau waktu tiba-tiba mundur 3 menit setiap hari jam 2 pagi, tapi hanya kamu yang sadar, apa yang akan kamu lakukan dengan kekuatan itu? Ya tidak melakukan apa-apa juga sih. Ya paling jam tidurku bertambah 3 menit setiap hari. Oke, ini pertanyaan terakhir. Setelah pertanyaan ini, Kak Arga bisa lanjut ke penutupan. Menurutmu, kenapa boneka sering dijadikan karakter horor? Bukan sandal jepit atau blender? Ya karena boneka gampang dijadikan karakter horor. Kenapa bukan sendal jepit atau blender? Kenapa ya? Saya tidak membuka kesempatan untuk kerjasama di bidang seni, baik dalam bentuk kolaborasi maupun kegiatan seni lainnya. Selain itu, saya juga tidak menerima art commission dalam bentuk apapun. Perlu diketahui bahwa label seniman sebenarnya bukanlah identitas yang melekat pada diri saya. Aktivitas seni yang saya lakukan merupakan bagian dari profesionalitas saya sebagai anggota Metamorphosis Entertainment, sehingga karya-karya yang saya buat adalah bagian dari pekerjaan dan keahlian yang harus saya miliki. Terima kasih atas pengertiannya teman-teman. Nantikan karya-karya kami yang akan datang. Apabila ingin menghubungi saya, bisa sebagai pribadi atau sebagai teman. Kalian dapat menghubungi akun Instagram pribadi @arga_nusantara atau melalui WhatsApp berikut. Sementara itu, jika keperluan berkaitan dengan pekerjaan profesional, khususnya yang berhubungan dengan Metamorphosis Entertainment, saya hanya dapat membantu meneruskan pesan kepada admin Felis, karena saya tidak memiliki wewenang untuk memberikan jawaban resmi secara langsung. Tetap nantikan karya-karya berikutnya yang akan saya buat, dan juga karya-karya dari Metamorphosis Entertainment. Karya-karya dari Metamorphosis Entertainment itu sangat-sangat bagus. Saya tidak bisa bocorkan bagaimana isi karyanya, tapi yang pasti itu layak kalian tunggu. Kedepannya semoga saya bisa membuat karya-karya yang lebih baik lagi untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.